terlihat, Bu. Sebentar di Ibu bagiannya. Ya, sudah terlihat. Yang tentang daftar pustakanya, Dea. Nanti ya ini buat semua ya, kalau kita sedang misalkan ada satu tugas yang terdiri atas beberapa bagian gitu, jangan digabungkan seperti ini semua. Per file kalian buat. Baik. Kalau misalkan satu harus diperbaiki kan nanti misalkan gini, buat folder kelengkapan awal. Nanti di folder kelengkapan awal itu ada file halaman judul, kemudian jadi terpisah-pisah sehingga ketika diperbaiki satu bagian tidak akan merusak yang lain. Kemudian buat lagi folder bagian inti terdiri atas 3, pendahuluan, pembahasan dan penutup. Kemudian buat bagian kelengkapan akhir. Jadi minimal 3 folder. Kemudian ini sih karena pengalaman ya waktu Bu S3 gitu. Kemudian kamu titipkan di email. Ya, karena pernah misalkan laptopnya ngehang, harus diinstal ulang. Terus nggak bisa sebagian data bisa kita simpan, sebagian akan hilang katanya begitu ya. Nah, jadi titipkan aja di email, buat 2 email misalkan kalian gitu. Sehingga itu untuk pengamanan ya. Belum lagi kalau ada teman misalkan laptopnya hilang, semua data di laptop. Sudah dia harus membuat lagi dari awal begitu ya. Hilangnya tuh di masjid yang di KPAD itu ya, hebat sekali ininya pencurinya ya. Padahal si tasnya itu sudah ditutup sama jaketnya gitu ya, disimpan sebelah kiri, samping kiri ya. Entah mungkin sedang sujud ya kayaknya diambilnya gitu, tapi begitu cepatnya maling mengambil. Nah itu hilang laptopnya. Ya artinya semua data tentang penelitian S3-nya hilang. Ya. Jadi kalau Ibu sih gitu, preventif ya, dititipkan ke email, buat 2 email. Sehingga itu memudahkan kita. Baik, ini sistemnya menggunakan format EBI ya, saya minta ya, yang manual itu kan dengan cara ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalau saya melihat yang ini, maka ini tidak ditulis dengan format EBI, tapi format APA yang dimanualkan ya, gitu. Baik. Benar nggak, Dea? Jadi dia aplikasi dulu APA. APA itu kan sama dengan hampir mirip ya dengan EBI, hanya perbedaannya kalau APA menggunakan kurung tahunnya, kemudian nama setelah disingkat itu dibalik. Nah, kalau Ibu lihat di sini ada Nur S, kemudian M Gunadin AC dan sebagainya. Itu kan nama yang dibalik ya, Dea ya? Iya, Bu. S-nya apa? Siapa coba sebetulnya? Kan nggak disingkat S, bukan dalam bukunya, bukan S Adanur kan? Ya. Iya, Bu. Jadi betul nggak Dea, kalau Ibu ya mengasumsikan bahwa Dea membuat daftar pustakanya pertama menggunakan format APA dulu, ya? Iya, Bu, yang di atas ini APA. Yang dengan aplikasi kan? Iya. Ya, nah kemudian Dea manualkan gitu loh. Iya, Ya. dimanualkan. Iya, padahal di dalam format EBI nama disingkat setelah disingkat itu nama tidak dibalik. Misalkan gini namanya, misalkan Ahmad Torik. Kalau dalam PA akan Torik, A titik kan gitu ya. Nah, kalau di dalam daftar format ejaan bahasa Indonesia, Ahmad Torik akan tertulis Torik, Ahmad begitu. Singkatan tidak disingkat nama yang telah dibalik ya. Jadi dia buat aplikasi dulu, kemudian dipindahkan, dibuanglah kurung-kurungnya, tapi namanya lupa, namanya itu tidak dibalik begitu ya dalam format ini. Nah, kemudian ada juga perbedaan APA versi 7. Kamu gunakan versi 7 atau versi 6? APA-nya. Kurang tahu, Bu. Nah, coba lihat ya. Nah, kalau Ibu lihat dari sini, yang digunakan ini adalah APA versi 6. Ya, yang terbaru tuh versi 7. Berarti laptop kamu itu keluaran yang sebelum tahun 2018 atau 2019 ya. Iya. Sama dengan Ibu sebelum 2018. Apa terlihat dari APA versi 6? Penulisan judul itu masih setiap awal katanya dengan huruf kapital. Ya. Nah, kalau APA versi 7, penulisan judul itu seperti kalimat.
hanya di awal saja yang berhuruf kapital, yang lainnya itu akan berhuruf kecil begitu, ya. Nah, contoh misalkan di sini di nomor 2 ya yang paling jelas misalkan tahapan konstruksi karena ini menggunakan APA ya. Tahapan konstruksi jembatan kabel stret dengan metode dan sebagainya. Nah, kalau di APA versi 7 hanya A-nya saja analisis itu yang kapital, yang lainnya kecil seperti kalimat ya. Tapi kalau di format EBI benar setiap awal kata pada judul harus menggunakan huruf kapital ya. Kecuali kata tugas. Jadi benar di sini penulisan analisis dan seterusnya berhuruf kapital kecuali dengan karena dengan itu kata tugas berhuruf kecil ya. Kemudian nama jurnal itu harus dimiringkan, ini sudah benar ya. Nah, berikutnya coba lihat ke bawah lagi. Ya, kalau tidak ada nama, kita tidak menuliskan anonim. Baik itu di APA, baik itu di ejaan bahasa Indonesia, tidak ada istilah anonim. Tapi lihat tahunnya. Jadi kalau Anda misalkan mencari bukan tahun itu deh, bukan. Itu tahun pengunduhan ya. Ini tahun publikasi dari sumber referensi tersebut ya. Jadi construction stake analysis control ini yang terdapat pada manual itu pada web tersebut itu dipublikasikannya tahun berapa. Nah, kalau tidak ada nama kan kita harus cari dulu siapa lembaga yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada lembaga yang bertanggung jawab baru kita hanya menuliskan tahunnya saja kan begitu ya. Jadi urutannya sama. Jadi kita tuliskan tahun, judul, kemudian sarana publikasi. Tidak dituliskan dengan istilah anonim atau tanpa nama, tidak begitu ya. Nah, jadi makanya disinilah kita perlu mempertimbangkan apakah referensi tersebut memang perlu kita gunakan atau tidak begitu. Kalau masih ada pembahasan tentang struktur state analysis control ini misalkan dalam referensi lain yang lebih lengkap informasinya, pertanggungjawabannya itu bisa kita tuliskan, nah maka Anda sebaiknya mengambil yang lengkap saja informasinya. Ada pengarangnya siapa, tahunnya berapa, kemudian publikasinya apa. Ya, jadi ini harusnya dilihat dulu ada tidak nih lembaga yang bertanggung jawab dengan web ini. Kalau ada, ya tuliskan lembaga tersebut ya. Kalau tidak ada, ya Anda tuliskan tahun. Kalau tidak ada nama, tidak ada tahun, ya memang betul kita harus tinggal menuliskan judulnya saja kan begitu ya. Tapi itu sebaiknya kita hindarkan referensi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan informasinya ya atau kelengkapan informasinya gitu ya. Baik. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini nih betul kan? Badan Standar Nasional itu kan lembaga ya. Iya. Kemudian karena tidak ada nama kita tuliskan badannya. Coba kita lihat lagi terus ke bawah lagi. Jadi ini nanti namanya diperhatikan ya, tidak disingkat. Nah, ini semuanya artikel ya, tidak ada buku deh. Tidak ada, Bu. Coba kita lihat. Nah, ini ada the importance of contraction dan sebagainya. Itu kan harusnya hurufnya dimiringkan ya, istilah asing, istilah bahasa asing begitu, sama di atas juga bahasa asing itu harus dimiringkan ya. Kemudian coba kita lihat lagi ke bawah lagi, betul ada buku ya. Ya, jadi divariasikan ya. Jadi jangan hanya semuanya dari media elektronik, tapi harus menggabung, ada media cetak, ada media elektronik, kemudian variasikan jangan semuanya dari artikel, tapi dari buku juga harus ada ya. Jadi referensi itu harus bervariatif begitu ya. Nah, hanya memang sebaiknya publikasinya itu yang berkisar 5 tahun ke belakang, ataupun kalau terpaksa misalkan ya itu 10 tahun ke belakang. Kalau misalkan buku-buku berupa grand teori itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan seperti artikel dan sebagainya, biasanya minta yang aktual, update ya, yaitu yang 5 tahun ke belakang. Gitu, ya. Ya tadi coba ini kan yang format EBI ya, yang format APA-nya yang menggunakan aplikasi. Coba kamu klik di situ. Ya klik. Nah. Biasanya kalau yang aplikasi diklik itu langsung semuanya hitam kan gitu ya, terblok ya. Iya Bu, ini kan dipindahin ke Word baru Bu.
Oh gitu. Iya. Heeh. Harusnya sih nggak perlu karena kadang gini loh, kadang-kadangnya kalau Anda mengirim ke misalkan ke jurnal begitu ya, mereka ngeceknya begitu, ini pakai aplikasi nggak? Tinggal klik aja, kalau dia terblok semua, oh betul dia menggunakan aplikasi gitu. Jadi jangan lagi kamu save ke Word, jangan. Ya langsung kamu buat aplikasi di situ, kerjakan, nanti supaya orang mengoreksinya tuh gampang, tinggal klik dia akan terblok semua. Oh benar menggunakan aplikasi. Tapi misalkan kalau yang format EBI tadi kan kita klik satu ya akan tidak akan semuanya terblok ya seperti itu. Iya, Bu. Jadi itu karena gini nanti tuh kalau nggak salah yang D4 tuh harus publikasi ya entah ke proceeding seminar begitu atau ke sebuah jurnal gitu ya. Walaupun tidak mengapa tidak jurnal terakreditasi, yang penting dia publikasi. Ada pertanyaan yang lain tentang penulisan daftar pustaka ini? Terima kasih, Dea. Iya, Bu, baik. Terima kasih kembali, Bu. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Firda. Ini kan misal kita tuh buat daftar pustaka pakai Mendeley gitu ya. Nah, kan biasanya kalau untuk format daftar pustaka tuh kalau udah ada lengkap gitu Bu dari penulis, judul dan lain-lain sampai volume dan nomornya itu tinggal sampai situ saja gitu. Tapi kadang suka terbawa gitu Bu link websitenya tuh. Nah, itu tuh boleh dihapus nggak Bu? Kan kalau memang sarana publikasinya dari media elektronik ya, itu pasti akan berupa web. Akan berupa web, akan berupa protokolnya, akan berupa misalkan emailnya, blognya, dan sebagainya. Karena itu bagian dari sarana publikasi. Kan kalau media cetak, sarana publikasinya kotak dan penerbit. Nah, kalau dari media elektronik, sarana publikasinya web, part, protokolnya, emailnya, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita misalkan Anda gini ya, Anda misalkan meng-save sebuah artikel, ya. Nah, kemudian ada di folder laptop Anda misalkan begitu. Kemudian Anda akan masukkan data referensi ini ke dalam Mendeley. Kan tinggal add, kemudian cari kan ya filenya, kemudian diklik begitu ya. Nah, nanti itu kan otomatis akan masuk ke dalam Mendeley kita begitu ya. Katakanlah bank referensi, bank buku kita gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika Anda panggil untuk dimasukkan ke dalam daftar pustaka, otomatis webnya atau tadi email dan sebagainya akan keluar. Karena itu sarana publikasinya begitu. Kecuali kalau kita manual. Kalau kita manual kan harus kita tuliskan memang betul webnya dan sebagainya. Karena kita mengambil dari media elektronik. Begitu Firda. Jadi jangan dihilangkan, biarkan aja. Hanya mungkin gini, kadang kan munculnya biru ya kalau misalkan dia otomatis keluar sendiri. Tapi kalau kita tuliskan HTTP, slide-slide dan sebagainya misalkan ya, nah itu kan akan hitam. Jadi tidak masalah kalau tulisannya biru. Karena memang kalau media elektronik itu sarana publikasinya tadi berupa unsur-unsur web, email dan sebagainya itu harus muncul, harus keluar. Karena itulah sarana publikasi media elektronik. Begitu Firda. Ya baik, terima kasih Bu. Ya. Misalkan Anda mengambil dari buku ya, kan ada buku cetak, ada buku elektronik. Kalau dari buku elektronik, misalkan gini, Anda mengambil buku elektroniknya dari repositori perpustakaan Polban kan, ya, misalkan Anda masuk dulu ke perpustakaan Polban, kemudian cari nanti buku misalkan gitu, kan banyak. Waktu saya jadi kepala perpustakaan itu saya membeli 30.000 judul buku loh untuk semua jurusan, ya, itu buku elektronik. Jadi kalau Anda cari misalkan itu judul apa gitu akan keluar ya. Saya waktu itu mengeluarkan uang sampai 700 juta lebih kok untuk beli buku itu ya. Nah, jadi kalau Anda misalkan mengambil informasinya dari buku elektronik misalkan yang dimiliki oleh Polban ya. Nah, ketika Anda misalkan mengutip atau mengambil referensi itu, Anda save misalkan ya informasi itu, ketika Anda tuliskan dalam daftar pustaka, pasti link perpustakaan Polban akan muncul. Karena Anda mengambilnya dari repositori Polban begitu. Jadi tidak akan muncul penerbit e-book-nya ya. Penerbit elektronik book-nya tidak. Kecuali kalau Anda memang mengambil dari buku elektronik langsung dari penerbit, maka akan muncul nanti lamannya atau webnya web dari perusahaan tersebut. Begitu, Firda.
Baik, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Jadi Ibu sebetulnya izin kalau bertanya, Bu. mahasiswa Polban alasan nggak ada buku gitu ya, nggak bisa. Karena saya dulu meminta dulu ke jurusan, buku perlu buku apa, didata dulu, didaftar dulu gitu. Nah jurusan kan minta ke dosen masing-masing ya. Misalkan Bu Ediana tuh pernah kontak langsung pada saya, ada buku harganya 12.900.000 begitu. Bu Yuli bisa nggak Polban mencari buku ini gitu ya. Kemudian kami cari, kemudian diusulkan di tahun berikutnya. Ada itu di perpustakaan Polban buku tersebut ya, saya lupa judulnya apa ya. Oh, memang buku asing. Silakan, ada lagi? Saya Bu izin bertanya. Ya, Ali, silakan Aliansi. Kalau misalkan kasusnya itu kan saya itu ada referensinya itu dari tentang peraturan dari pemerintah ya Bu ya. Terus autornya itu dari Republik Indonesia. Apakah jika di pengutipannya itu penulisannya Republik Indonesia, 2018 misalnya, apakah begitu Bu? Itu lembaganya apa? Apa kedutaan? Apakah siapa gitu? Masa sih penulisnya Republik Indonesia kan nggak mungkin. Tapi nggak, instansinya itu langsung dari pemerintah gitu, pemerintah ya. Republik Indonesia. Nah, kalau memang misalkan di situ tertulis ya pemerintah Republik Indonesia, ya tuliskan. Tapi biasanya gini ya, misalkan itu dikeluarkan oleh PU, misalkan Departemen PU, atau misalkan oleh lamannya dari Menteri Pendidikan, biasanya ada lembaga kecilnya. Tapi kalau memang tidak ada, ya tuliskan saja pemerintah Republik Indonesia begitu ya. Misalkan pernah ada saya mengutip misalkan dari lamannya kedutaan Indonesia di Korea itu ya, jadi mereka ada publikasi kedutaan itu kan ada tuh. Nah saya pernah di dalam sarana publikasi webnya kedutaan Indonesia di Korea itu menulis sebuah artikel, tidak ada nama pengarangnya. Ya sudah, saya masukkan kedutaan Republik Indonesia Korea Selatan, webnya saja nanti di ujungnya itu akan terlihat. Jadi betul Aliansa, kalau tidak ada nama orang penulisnya, maka kita masukkan nama lembaganya. Gitu ya. Artinya siapa sih yang bertanggung jawab dengan informasi yang kita kutip atau kita gunakan itu. Tidak ada, tadi kan saya katakan bergeser tahun, bergeser judul. Ya, tapi sebaiknya yang lengkap informasi. Begitu Ali? Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada silakan yang akan memaparkan tentang kaidah berbahasa dalam tulisan ilmiah. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Ya, silakan Nabil. Saya kira Nabil itu perempuan loh. Saya nggak tahu Nabil itu ujungnya nggak jarang saya lihat Rizkinya ya, saya tahunya Nabil aja gitu. Waduh, Nabil langsung tutup wajahnya. Nah, gitu Nabil. Masih di itu ya, belum dibuka, masih di anu. Ya, sebentar Bu. Nabil, Anda di kantor di mana ini? Belakangnya bagus sekali. Background ini Bu. Oh, background. Oke, foto. Dikira lagi di lantai 20 gitu. Pengennya gitu Bu, tapi Amin, mudah-mudahan. belum tahu Bu. Yang representatif. Sudah ada Bu? Sudah ada. Oke. Sebentar. Kenapa ke mekanisme penulisan ya, bukan ke kalimat ilmiah? Kalau saya lihat di buku itu langsung ke mekanisme penulisan Bu dan konvensi naskah. Iya, di bab buku ya. Iya betul Bu, namanya mekanisme penulisan. Iya, tapi kalau saya tuliskan di silabus itu kalimat ilmiah, karena kalau mekanisme penulisan itu kaitannya dengan kaidah berbahasa, dikaitkan dengan EBI begitu nanti.
Nah, kalau konvensi naskah, penerapan dari aturan-aturan EBI tadi, kaidah berbahasa, itu khusus di dalam tulisan ilmiah gitu. Nah, makanya kaidah penulisan, coba saya cek dulu deh ininya silabus Anda itu. Iya, baik, Bu. Coba yang lain juga tolong dicek di silabusnya. Kalau tidak salah, saya tuliskan di silabusnya itu kalimat ilmiah dan konvensi naskah begitu. Jadi memang kan buku itu disusunnya tidak berdasarkan kepentingan Anda di mata kuliah ini ya, tapi di dalam segala aktivitas ilmiah. Hana, Ya, Bu. coba dicek Hana, betul nggak? Soalnya waktu pas awal itu tulisannya tuh kaidah penulisan, Bu. Jadi sebenarnya Betul. jadi kira saya ke sini gitu. Kaidah penulisan di dalamnya ada kalimat ilmiah dan konvensi naskah. Sebentar, coba itu. Atau harusnya yang bagian kalimat register ilmiah bukan, Bu? Iya, betul itu. Benar nggak? Oh. Di silabusnya. Hana? Kalimat ilmiah. Kalimat ilmiah ya? Iya, Iya, Bu, Bu. sedang dicari dulu. Yang sudah dapat? Ada nggak? Iya, Bu, konvensi naskah dan kalimat ilmiah. Ya, Nabil jadi deh. Ya udah Nabil konvensi naskahnya saja dulu, kalimat ilmiahnya nanti ya. Betul. Sudah ditemukan ya dalam silabusnya. Jadi yang mekanisme penulisannya kan sudah waktu itu kita itu di bahasa Indonesia tuh di EBI ya. Sekarang langsung saja ke konvensi naskah. Ya, baik, sebentar, Bu. Ya, baik. Langsung mulai aja ya, Bu ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, yang dimana seharusnya kami membahas tentang kalimat dan konvensi naskah, malah menjadi mekanisme penulisan dan konvensi naskah. Tapi sekarang kita awali dengan ucap bismillah terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari pembahasan mengenai konvensi naskah yang akan dijelaskan oleh sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabil Rizky Yuda, lalu ada beberapa anggota saya, yaitu ada Muhammad Burham, lalu ada Novandi, Adevia, dan juga Aldila Devani. Lalu selanjutnya konvensi naskah ini akan dijelaskan oleh Muhammad Burham. Untuk Muhammad Burham, saya persilahkan. Nanti yang lainnya kalimat efektif ya. Kalimat ilmiah gitu. Kan Burhan. Aldila dulu. Oh, Oh ya, maaf. Sepertinya akan dimulai oleh Aldila terlebih dahulu. Mangga dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami jelaskan mengenai konvensi naskah. Dapat dilihat ada beberapa baiknya. Ada di garis besar ada konvensi naskah itu terdiri pengemoran, ada perwajahan, lalu penggunaan huruf, lalu penulisan bilangan, dan pembuatan tabel, lalu ada pembuatan halaman judul, pelampiran, sistem simbol, pencantuman gambar, lalu ada penulisan judul bab dan sifat. Nah, dari
tersebut dapat dilihat ada perwajahan yang terdiri dari tata letak, yang kedua ada permarginan kertas, lalu ada pemotretan di samping kanan penomoran, yaitu yang terdiri dari halaman besar. Lalu di penggunaan huruf itu terdiri dari jenis dan ukuran hurufnya. Nah, perwajahan adalah tata letak dan aturan tulisan huruf unsur-unsur karangan ilmiah yang dikaitkan dengan segi estetika naskah. Margin atau standar ukuran adalah kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm. Cara pengetikan paragraf dalam naskah dan halaman judul dapat memakai dua cara, yaitu bentuk takuk. Yang bentuk takuk ini merupakan cara lama pembuatan paragraf dengan menjorokkan 5-7 ketukan. Dengan demikian, halaman judul dalam kulit muka dibuat dengan menempatkan tulisan di tengah halaman sehingga tanpa simetris. Lalu yang kedua ada bentuk lurus. Cara pengetikan ini sering dijumpai dan dipakai sekarang adalah dengan memulai tulisan dari kias kiri. Yang membedakan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain adalah jarak spasi yang lebih besar dari spasi antar baris. Nah, yang di sini ada apabila halaman judul memakai bentuk takuk, paragraf isi karangan harus menggunakan bentuk takuk juga. Next. Selanjutnya ada penggunaan jenis huruf. Penulisan huruf dan kalimat dipakai ukuran yaitu 12, dan ada dua jenis huruf yang dapat digunakan, yaitu Times New Roman dan Arial. Hasil cetakan naskah sama dengan standar cetak. Bila dalam naskah ada kata yang dari garis bawah dalam cetakan atau kata huruf yang ditebalkan dan juga dimiringkan. Nah, dapat dilihat samping di sebelah kiri yang kurang jelas. Nah, selanjutnya ada penulisan bilangan dan satuan. Penulisan bilangan dan satuan dalam karangan ilmiah tidak perlu memakai standar akuntan. Misalnya 2 di kurung angka hurufnya 2, lalu 365 dalam kurung 365. Dalam penulisan karangan ilmiah dianjurkan menulis salah satu saja. Jika untuk bilangan di bawah 10 dipakainya hurufnya saja. Itu lalu satuan, penulisan satuan harus ditulis dengan tanda yang resmi. Misalnya tertulis ada di huruf atasnya. Lalu ada 180 derajat. Next. Selanjutnya penomoran dalam karangan ilmiah. Ada penomoran yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada angka Romawi besar. Ini digunakan untuk menomori bab pendahuluan, analisis dan kesimpulan. Yang kedua ada angka Romawi kecil, biasanya digunakan dalam menomori halaman judul, kata, deskripsi, daftar tabel, lampiran, dan kelengkapan tambahan. Yang ketiga itu ada angka Arab.
saat, saat digunakan untuk meneliti halaman naskah mulai dari bab pendahuluan sampai halaman terakhir. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada penulisan halaman judul, judul karangan mata skripsi, tesis, dan metodenya di sekitar 4 cm dari pinggir atas dengan huruf kapital seluruhnya. Bila judul lebih dari segaris, barisnya harus lebih panjang daripada baris kedua. Baris kedua lebih panjang dari baris ketiga, seterusnya. Kemudian dari baris terakhir, judul diketik etiket atau jenis karangan. Dengan catatan penulis etiket atau jenis karangan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf awal. Tiap kata yang berupa nama selain partikel ditulis dengan huruf kapital. Ikut contoh halaman judul. Next. Kemudian ada penulisan judul bab dan subbab. Yang pertama judul bab. Judul bab ditulis dengan huruf kapital semua serta harus simetris. Kemudian ditempatkan di ujung atas halaman baru. Judul diketik dengan huruf tebal atau bold tanpa diakhiri tanda titik dan gunakan ukuran font 14 untuk judul bab. Yang kedua subjudul. Subjudul diketik mulai dari batas tepi kiri. Huruf pertama memakai huruf kapital. Kemudian huruf ditebalkan atau bold tanpa diakhiri titik. Kemudian ukuran font menggunakan ukuran 12. Yang ketiga anak subjudul. Anak subjudul diketik mulai dari batas paragraf baru dengan huruf ditebalkan sekaligus dimiringkan. Kemudian dapat diakhiri titik ataupun tidak. Dan menggunakan ukuran font 12. Pencantuman gambar. Yang pertama, semua foto, diagram, chart disebut sebagai gambar. Kedua, keterangan gambar diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik. Ketiga, nomor gambar diurutkan dari halaman paling depan sampai halaman paling belakang tanpa mengandung nomor bab. Kemudian di sebelah kanan ada contoh pencantuman gambar dalam naskah ilmiah. Lanjut. Kemudian pembuatan tabel. Pembuatan tabel sama seperti pembuatan bab, harus simetris di atas tabel dan tanpa diakhiri dengan titik. Contohnya ada di sebelah kanan. Kemudian perorganisasian dan sistem simbol. Di sini ada contoh perorganisasian dan sistem simbol dalam naskah ilmiah. Dapat dilihat di teks. Kemudian pelampiran. Bila naskah dilengkapi dengan lampiran, sebelum lampiran harus ada selembar kertas yang bertulisan lampiran. Setiap lampiran ditandai dengan huruf kapital. Misal lampiran A, lampiran B, dan seterusnya. Selain itu, bisa juga ditandai dengan angka Romawi kapital. Kemudian di bawah lampiran ditulis judul lampiran tersebut. Lanjut. Di sini ada contoh pembuatan lampiran dalam naskah ilmiah. Baik, mungkin sekian untuk konvensi naskah. Saya cukupkan untuk presentasi kali ini. Izin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu untuk
presentasi mengenai kalimat, bagaimana ya Bu jadinya? Atau maaf Bu masih di mute. Ya, sebentar Nabil. Ya. Pertemuan kita itu 3 kali lagi atau 2 kali lagi, Hana? Kalau 2 kali lagi, Bu. 2 kali lagi ya, sama catatan Ibu juga, dikira Ibu salah ya. Karena kita sudah berarti kan tinggal untuk presentasi ya. Materi satu lagi itu presentasi kalau tidak salah, ada teori presentasi, kemudian ada praktik nanti presentasi ya. Jadi kalau misalkan minggu depan kita bahas tentang kalimat dan presentasi, minggu yang akan terakhir itu tinggal praktik presentasi. Jadi karena kita tinggal punya seminggu, kita akan presentasi di minggu terakhir begitu ya. Sudah saja nanti presentasinya 2 orang begitu, satu kelompok 2 orang untuk presentasi ya, untuk penilaian presentasi. Jadi kita tuntaskan 15 kelompok. Biasanya sih kalau satu pertemuan 4 jam itu bisanya 12 atau 13 kelompok. Tapi nanti kita paksakan 15 kelompok saja supaya hari pertemuan terakhir itu Anda bisa presentasi semuanya begitu ya, 15 kelompok. Jadi untuk kalimatnya kita akan lakukan evaluasi pemaparannya minggu yang akan datang ya. Tapi sebetulnya gini, Anda kan waktu di semester 1 ya itu memperoleh bahasa Indonesia, belajar tentang efektivitas kalimat begitu ya. Nah, dasar kalimat ilmiah itu sebetulnya kalimat efektif, walaupun misalkan kalimat ilmiah pasti kalimat efektif, tapi kalimat efektif belum tentu kalimat ilmiah ya, konsepnya kan itu. Jadi kalau Anda membuat kalimat ilmiah ya harus efektif. Tapi ketika Anda membuat kalimat efektif tidak harus ilmiah, karena akan berbeda antara efektivitas misalkan dalam bahasa jurnalis, berbeda dengan efektivitas dalam bahasa hukum, berbeda efektivitas dalam bahasa ilmiah ya. Jadi konsepnya adalah sudah Anda pelajari dulu. Mungkin yang akan agak lupa adalah bagi yang sudah meninggalkan kampusnya 5-10 tahun yang akan datang ya. Kalau kayak Afid, kayak misalnya siapa lagi kan banyak yang baru keluar tahun lalu ya, itu saya kira masih paham tentang itu gitu ya. Nah, jadi Anda lihat saja efektivitas di bab 5 ya kalau nggak salah di dalam buku itu ya. Itu saja Nabil. Jadi atau gini, Anda juga bisa ya melihat ada tayangan di YouTube. Di YouTube ada, dulu kita pernah seminar ketika pandemi itu, ada tajuknya Sri Kandi Polban berbincang. Jadi waktu itu pembicaranya saya, kemudian Dr. Paula dan Dr. Ani ya. Jadi ada, nanti coba cari di YouTube Sri Kandi Polban berbincang. Nah, waktu itu Bu Paula berkaitan dengan masalah tugas akhir, Bu Anis kaitan dengan proposal. Nah, saya membahas aspek bahasanya ya. Judul pembicaraan saya waktu itu kalau tidak salah, kelogisan suatu keniscayaan dalam karya tulis ilmiah. Jadi dengarkan pemahaman itu ya, karena banyak sekali misalkan saya temukan di dalam tulisan-tulisan ilmiah tugas akhir mahasiswa itu adalah munculnya ketidaklogisan kalimat ya. Jadi kalimatnya sudah ada gagasannya, sudah hemat, tapi kalimatnya tidak logis. Itu artinya kan suatu yang tidak mungkin dalam satu karya ilmiah itu kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal gitu ya. Padahal ilmu sendiri adalah sesuatu yang bisa dipelajari dengan akal. Jadi silakan Anda cari tentang Sri Kandi Polban berbincang ya. Nah, saya ingin mengulas apa yang tadi ditayangkan oleh Nabil. Coba Nabil dari awal lagi, ada beberapa yang saya perlu tambahkan penjelasannya ya. Dari awal yang tentang pias kertas itu, yang tentang pemarginan. Ya, jadi masalah perwajahan atau tata letak ini akan menjadi dasar bagi pemilihan-pemilihan konsep yang lainnya begitu ya. Nah, jadi misalkan di sini kita menggunakan standar kertasnya untuk tulisan ilmiah itu adalah A4 ya. Nanti misalkan pemaragrafannya bentuk menjorok atau bentuk
lurus misalkan, ini akan mempengaruhi pada tata letak yang lainnya, begitu ya. Nah, di sini kan ada catatan, bila Anda halaman judulnya bentuk takuk, maka paragrafnya harus bentuk takuk. Tapi dalam proses bernalar kita itu justru terbalik. Ketika kita mau menulis itu, kita sudah harus mempertimbangkan, karena kalau judul itu kan bisa saja dibuatnya nanti terakhir begitu ya. Kelengkapan awal itu kan biasanya kalau sudah jadi karya tulisnya, baru kita membuat kelengkapan awal. Karena kan daftar gambar nggak mungkin bisa dibuat lebih dulu, daftar tabel begitu juga ya. Nah, jadi sebetulnya konsepnya adalah kita berpikir dulu kita mau nulis paragrafnya bentuk apa, apakah bentuk takuk atau bentuk lurus begitu ya. Nah, ini biasanya juga akan dipertimbangkannya adalah ukuran kertas. Tapi karena kita memang sudah distandarkan bahwa kertas kita yang digunakan adalah A4 begitu ya, dengan pemarginan 4433 ya, artinya atas dan kiri 4, kanan dan bawah adalah 3, yaitu standar penulisan naskah di karya tulis ilmiah di lembaga apapun tuh sama seperti itu ya. Tapi kadang-kadang gini, kalau untuk misalkan Anda membuat nanti disertasi atau tesis ya di atas 500 halaman misalkan, atau di atas 400 halaman, biasanya di dalam penjilidan itu dibutuhkan penebalan dari bias ininya ya, misalkan ditebalkan di sini. Kan kalau biasanya cukup di sini saja, atau kalau tipis itu kan cukup dengan stapler saja misalkan ya. Tapi kalau misalkan kertasnya banyak atau tebal tulisan itu, nanti dia membutuhkan penebalan di margin sebelah kiri ini. Biasanya akan digunakan misalkan 0,5 senti atau 1 senti. Nah, otomatis pemarginan sebelah kiri itu menjadi bertambah, tidak lagi 4 misalkan, menjadi 5 atau 4,5. Nah, kalau Anda menambah pemarginan sebelah kiri karena untuk kepentingan penjilidan, maka margin sebelah kanan itu harus dikurangi, tidak boleh 3 lagi. Misalkan Anda gunakan kiri 4,5 atau 5 cm, maka kanan harus dikurangi menjadi 2,5 atau 2 cm. Karena ini berkaitan dengan jumlah huruf dalam satu baris. Sebuah naskah yang standar itu satu baris dalam kertas A4 itu berkisar 9 sampai 12 kata. Jadi tidak boleh hanya cukup untuk 8 kata misalkan, seperti itu tidak boleh, tapi harus berkisar 9 sampai 12 kata ya. Nah, maka itu harus hati-hati ketika misal tulisan ilmiah saya ini banyak misalnya, sudah Anda tambahkan pemarginan kirinya menjadi 4,5 atau 5 cm. Nanti dikurangi yang kanannya ya. Kalau atas dan bawah itu tidak pernah bergeser ya antara 4 dan 3 ya, karena nanti Anda menuliskan judul bab itu atau judul-judul di halaman baru itu pas di margin atas itu ya. Nah, jadi pertimbangkan dulu bentuk paragrafnya, baru kita akan menentukan bentuk-bentuk lainnya ya. Nah, ketika Anda memilih paragrafnya takuk, ini pun kembali berapa spasi sih dari margin kiri akan bergantung pada ukuran kertas. Jadi kalau kertas Anda adalah A4, maka awal paragraf itu mulai di baris ke-6. 1, 2, 3, 4 Anda spasi titik itu, spasi itu, baru di huruf ke-6 Anda mulai. Atau Anda gunakan tab. Tab itu hampir sama dengan huruf ke-6 itu. Biasanya tab itu adalah 1 ya, kalau dilihat dari ruler itu 1. Nah, itu biasanya ada di huruf ke-6. Jadi kalau itu kertas Anda adalah A4. Kalau Anda kertasnya adalah folio yang lebih panjang, maka awal paragraf bentuk takuk itu ada di huruf ke-8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru Anda mulai huruf ke-8. Kalau Anda menulis dengan menggunakan kertas ukuran B5, awal paragraf itu ada di huruf ke-4. Jadi spasinya 3. 1, 2, 3, 4 baru mulai. Begitu ya. Nah, ini untuk paragraf itu akan bergantung kepada ukuran kertas ya. Nah, setelah Anda pertimbangkan, Anda misalkan menggunakan bentuk takuk, nanti semua tata letak itu harus terpusat di tengah. Harus terpusat di tengah. Jadi ketika ada misalkan judul, tadi halaman judul harus dituliskan di tengah. Jadi tersenter ya istilahnya. Kemudian ketika ada gambar harus ditempatkan di tengah. Ketika ada tabel harus ditempatkan di tengah. Ya, jadi semuanya akan terpusat di tengah bila paragrafnya takuk. Kemudian kalau Anda menggunakan pemaragrafannya bentuk lurus, artinya awal paragraf dari margin kiri, pembedaan paragrafnya dengan spasi yang lebih lebar. Jadi kalau naskah Anda misalkan antar barisnya 1,5, antar paragraf menjadi 3. Kalau TA itu kan standar 2 spasi ya, kalau TA nggak boleh 1,5. Kalau paper makalah diperbolehkan.
Nah, kalau TH Anda itu kan pasti 2 spasi ya antar barisnya, maka antar paragraf akan menjadi 4. Nah, tata letak semuanya itu harus lurus margin kiri. Jadi ketika Anda membuat halaman judul, judulnya harus dimulai margin kiri, nama Anda ditulis dari margin kiri, nama lembaga ditulis di margin kiri, kemudian logo pun tidak boleh ditempatkan di tengah. Logo pun harus di margin kiri. Nah, nanti sama Anda menulis judul bab juga harus dari margin kiri. Kalau Anda bentuk lurus ya, awal-awal bab itu tidak ditulis di margin atas, tidak. Tapi Anda tuliskan di 1/3 kertas terakhir. Jadi 2/3 halaman itu akan kosong. Misalkan Anda menuliskan bab 1 pendahuluan. Nah, Anda itu harus menuliskan adalah di 1/3 bagian bawah. Bab 1-nya ditulis margin kiri, bab 1 pendahuluan, kemudian baru naskah. Nah, 2/3 kertas di atas itu kosong. Nah, nanti halaman berikutnya kembali lagi ke margin di atas begitu. Jadi ada konsekuensi yang harus dipatuhi, harus taat asas. Mana yang mau Anda pilih paragrafnya itu akan menentukan tata letak selanjutnya ya. Dulu di JTK teknik komputer ya sekitar tahun setelah bergabung dengan Polban. Dulu kan itu informatika ITB ya, titipan dari ITB begitu ya, tapi diplomanya begitu. Kemudian tidak diakui ternyata oleh Dikti gitu ya ITB. Seperti itu akhirnya informatika bergabung dengan Polban ya. Nah, dulu mereka menggunakan pemaragrafannya bentuk lurus. Jadi otomatis semuanya itu tertulis di kiri begitu ya. Nah, ternyata dari segi estetika, dari segi kerapihan itu kurang estetis karena ketika ada gambar terutama gambar ditempatkan di kiri itu kan nggak indah ya. Gambar tuh enaknya ditempatkan di tengah dalam sebuah naskah itu ya. Nah, akhirnya informatika itu JTK itu sekarang membuat tugas akhirnya dengan pemaragrafannya adalah bentuk tapu begitu sehingga segala sesuatunya akan terpusat di tengah ya seperti itu. Berikutnya ke halaman yang lain. Nabil, saya tadi di halaman mana? Ya, ini tentang huruf ya. Jadi Anda boleh menggunakan Times New Roman atau Arial di dalam naskah. Tapi kalau misalkan keterangan dalam gambar, di dalam apakah itu misalkan tulisan yang ada di dalam gambar atau di dalam denahnya, itu boleh saja menggunakan jenis huruf lain. Tapi yang dimaksud di sini jenis Times New Roman dan Arial itu dalam naskahnya ya. Tapi di dalam yang lain boleh saja. Misalkan di tabel juga, tabel misalkan tidak menggunakan Times New Roman atau Arial yang tidak apa-apa, tapi karena itu tidak termasuk naskah ya. Tapi ketika naskah Anda harus gunakan ini. Kemudian untuk ukuran untuk warna tinta juga Anda boleh gunakan hitam atau biru dongker itu blue black itu juga boleh dalam naskah ya. Begitu pula kalau dalam gambar dan sebagainya boleh menggunakan tinta yang berbeda. Berikutnya. Ya, saya kira ini dilalui saja sudah cukup jelas. Tadi ya ini ya tentang sistem simbol ya. Jadi penomoran ini ada kaitannya nanti dengan sistem simbol begitu. Nah, angka Romawi kecil itu hanya untuk kelengkapan awal ya, angka Romawi besar untuk bagian inti, bagian judul-judul bab, kemudian angka Arab ini itu untuk menuliskan halaman dan rincian nomor begitu ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah tentang penulisan angka Romawi ini yang sering salah ya. Artinya Anda sering memberikan misalkan halaman judul itu tidak dianggap ada gitu. Sehingga ketika setelah judul ada kata pengantar dianggaplah sebagai halaman 1 dengan Romawi kecil I misalkan. Nah, halaman judul itu dianggap halaman 1. Jadi setelah halaman judul misalkan ada halaman pengesahan, berarti halaman pengesahan itu halaman 2. Ketika judul langsung kata pengantar, berarti kata pengantar itu adalah halaman 2 ya. Jadi halaman judul tidak perlu memang dimasukkan ke dalam daftar isi, tetapi di dalam pemberian dianggap itu sebagai halaman ke-1 dan tidak perlu dicantumkan di bawah tahun itu misalkan Anda berikan I, tidak perlu seperti itu ya. Itu untuk penomoran. Berikutnya. Nah, ini tentang contoh simbol ya yang kita gunakan lambang bilangan dan alfabetis. Nah, saya sarankan walaupun boleh seperti ini ya, Anda mencantumkan misalkan dalam perincian bab ini dengan menggabungkan antara
lambang bilangan dengan alfabetis misalkan ya. Nah, tapi harus konsisten gitu loh. Jadi kalau saran saya sebaiknya ketika Anda merinci antara bab, subbab dan anak subbab, kalau sudah dipilih lambang bilangan, semua lambang bilangan. Gitu. Walaupun diperbolehkan, misalkan gini tadi di dalam contoh halaman berapa ya di dalam buku itu kan ada atau contoh tadi satu lagi coba Nabil, ada yang selain ini, selain perincian ini dulu, ada satu lagi mana ya? Nah ini misalkan ya, ada yang satu lagi yang pakai AB tadi. Ada nggak? Coba. Berarti yang tadi ya, kembali lagi ke awal. Di dalam contoh buku itu ada di halaman. Ya, misalkan ini ya. Jadi ketika Anda menuliskan subbab 1.4. Nah, ABCD ini yang dimaksud kalau berupa anak subjudul ya. Jadi harusnya kan 1.4.1 misalkan. Nah, Anda mau menggunakan alfabetis itu boleh. Tapi sebaiknya kalau menurut saya itu konsisten. Kalau mau dengan alfabetis dari awal saja alfabetis. Bab A pendahuluan. Nanti satu-satu atau perincian dari subbabnya ini menggunakan alfabetis dengan huruf kecil. A titik, B titik, dan seterusnya. Nanti kalau misalkan anak subjudulnya kita akan tempatkan, misalkan D ya, D misalkan D sistematika penulisan. Nah, kalau Anda akan rinci misalkan D ini kita tetap menggunakan alfabetis A kurung buka, B kurung buka. Ini mau dirinci lagi menjadi A kurung tutup dan A kurung buka dan kurung tutup. Itu begitu. Jadi kalau mau lambang bilangan semua lambang bilangan. Jadi harus konsisten ya penggunaan simbol ini walaupun diperbolehkan menggabungkan keduanya, tapi makanya di dalam catatan ini dituliskan pada umumnya di dalam tugas akhir menggunakan simbol lambang bilangan gitu. Sehingga agak konsisten ya seperti itu. Berikutnya jadi ya ini sudah terus ya ini ada contoh yang tidak tepat ya. Jadi nama itu tidak menggunakan garis bawah ya. Karena kalau Anda menggunakan garis bawah, nama itu di bawahnya tidak boleh nomor induk. Tapi harus jabatan. Itu sistem British, Britania. Ya, jadi kalau misalkan Aldilda Devani Hafiz jabatannya apa? Mahasiswa Polban misalkan ya. Nah, itu betul di bawahnya. Jadi bukan nomor induk. Ya, ini kan sistem yang kita gunakan, jadi tidak menggunakan garis bawah, langsung min. Kemudian nama kan tidak semuanya huruf kapital, hanya cukup di awal saja setiap nama yang berhuruf kapital gitu ya. Kemudian satu baris dengan baris lain, spasinya rapat. Jadi kalau Anda menuliskan kedudukan karya tulis itu ada 3 baris di sana, spasinya itu mungkin 1,5, harusnya rapat. Kemudian sama jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung, tahun juga itu spasinya rapat. Satu baris dengan baris lain dalam satu bagian atau dalam satu kelompok informasi menggunakan spasinya rapat. Ya. Berikutnya. Saya kira ini. Nah, ini ya, tadi tentang penulisan C, coba lihat. Anak subjudul. Jadi hanya kalau di dalam tulisan kita tuh sebetulnya kalau penomoran tuh hanya 3 angka, istilah Anda 3 digit. Enggak ada cucu subjudul. Jadi enggak ada angka itu 4 digit. Ya, jadi ketika Anda misalkan 1.2.1, 1.2.2 enggak bisa dirinci lagi menjadi 1.2.2.1 enggak bisa lagi. Ya sudah Anda gunakan simbol 1 misalkan kurung buka kurung tutup. Nanti ini mau dirinci lagi 1 kurung buka dan kurung tutup begitu ya. Nah, penulisan anak subjudul ini agak berbeda dari penulisan subbab ya. Jadi subjudul ini berbeda. Kalau subbab itu dari margin kiri. Nah, kalau anak subjudul dia menjorok sesuai dengan paragraf. Jadi kalau Anda paragrafnya menggunakan tab baru Anda tuliskan anak subjudul ini. Misalkan 1.3.1 di bold dan dimiringkan. Nah, di sini boleh menggunakan titik, boleh tidak. Kalau Anda misalkan 1.3.1 misalkan struktur organisasi proyek misalkan ya. Nah, kalau Anda beri titik, kalimat menyambung di sampingnya. Jadi Anda tuliskan kalimat baru. Tapi kalau Anda tidak beri titik, Anda turun mulai paragraf baru. Jadi itu yang dimaksud boleh menggunakan titik, boleh tidak. Kalau Anda menggunakan titik,
anak subjudul ini dalam struktur kalimat, maka kalimat berikutnya ditulis di sampingnya. Tapi kalau Anda tidak menganggap ini sebagai kalimat, anak subjudul ini memang betul anak subjudul, maka tulisan Anda enter ke bawah dan Anda mulai dengan paragraf baru. Nah, paragraf barunya tidak lurus margin kiri, tapi lurus kalau setelah menjorok ya, nah baris keduanya itu lurus dengan anak subjudul, penulisannya seperti itu ya. Nah, nanti terus kalau misalkan ada lagi subjudul bukan anak subjudul, kembali lagi Anda mulai dari margin kiri, misalkan 1.4 ya, tadi 1.3-nya ada anak subjudul, 1.4-nya hanya subjudul, kembali lagi dari margin kiri ya, seperti itu. Berikutnya apa lagi? Oh tadi, nah ini tentang gambar ya, misalkan kan ini sayang contoh gambarnya ya, gambarnya kecil, judulnya tuh panjang sekali. Nah kalau Anda memang misalkan seperti ini, kenapa gambarnya nggak diperbesar gitu loh? Pertama lebih informatif ya gitu. Yang kedua dari segi tata letak layout itu lebih bagus gitu. Judul itu misalkan sama dengan gambarnya atau dia harus lebih kecil dari gambarnya. Jadi jangan sampai judul itu lebih besar dari gambarnya. Karena kan tinggal klik perbesar gambar itu lebih bagus begitu ya. Nah, kemudian sumber kalau kita gambarnya mengambil dari orang lain atau mengutip, maka penulisan sumber itu kan bisa di awal, bisa di akhir. Jadi kalau Anda tuliskan di awal, berarti Anda mengantar kepada gambar. Misalkan penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar. Nah, kalau Anda kutip misalkan ya, pada gambar 3, ya Anda berikan saja misalkan nama, kemudian tahunnya, baru gambarnya. Nah, kalau Anda mau menuliskan gambarnya, sumber kutipannya di akhir, sumber kutipan gambar itu di pojok kiri. Jadi Anda tempatkan di pojok kiri, sama di situ harus ada nama akhir dengan tahun ya. Jadi kurung buka, nama akhir, koma, tahun, kurung tutup, baru enter lagi, baru kita tuliskan judulnya seperti itu. Jadi sumbernya tidak dituliskan di tengah-tengah, tapi di pojok kiri dari gambar tersebut. Ya. Berikutnya. Ya, ini tentang tabel tidak jadi masalah saya kira. Terus tadi lampiran atau apa yang saya? Ini juga sudah tepat. Ini tinggal konsisten. Ya, jadi ini ya tentang lampiran ini. Jadi di halaman awal dari lampiran-lampiran itu harus kita tuliskan dulu kata lampiran. Barulah baris berikutnya jadi satu halaman kertas lampiran, baru baris berikutnya adalah lampiran-lampirannya ya. Jadi lampiran ada 2 penomoran, kalau tidak menggunakan angka Romawi besar, Anda bisa menggunakan seperti ini alfabetis huruf kapital. Jadi kalau Anda tuliskan gini, lampiran 1 Romawi, surat izin penelitian, lampiran 2 Romawi, misalkan contoh kuesioner terisi, lampiran 3 pedoman wawancara misalkan. Nah, Anda boleh menggunakan lambang bilangan tapi Romawi besar atau menggunakan alfabetis dengan huruf kapital ya. Nah, sekarang di sipil ini ada pembagian antara lampiran teknis dengan lampiran yang bersifat administratif gitu ya. Nah, itu gaya selingkung Polban gaya selingkung di sipil saja. Kalau di tempat lain semua diintegrasikan ya. Apakah itu lampiran-lampiran bersifat administratif atau lampiran-lampiran bersifat teknis yang terkait dengan pembahasan itu tidak dibedakan. Jadi terintegrasilah lampiran itu hanya satu begitu ya, tidak dibagi dalam 2 kelompok. Nah, kalau Anda membaginya dalam 2 kelompok ya seharusnya adalah lampiran A lampiran administratif, lampiran B adalah lampiran teknis. Nah, nanti Anda urutkan saja misalkan lampiran yang kesatunya apa, keduanya apa dan sebagainya ya. Itu gaya selingkung di kita di teknik sipil kita ya. Tapi di tempat lain, di jurusan lain itu diintegrasikan, hanya ada satu jenis lampiran, tidak dibedakan ya. Berikutnya. Ya. Nah, ini ya tadi nah, ini bukan lampiran 1, harusnya hanya kata lampiran saja. Jadi lampiran, nah baru nanti berikutnya, ini kan di sini sudah lampiran 1 ya, lampiran, baru lampirannya. Misalkan tadi surat izin penelitian, barulah itu lampiran 1. Jadi di halaman kertas menuju ke dalam lampiran itu bukan lampiran 1, hanya lampiran. Begitu ya. Berikutnya, habis ya. Ya,
Itu untuk penegasan tentang konvensi naskah. Terima kasih, Nabil, bisa ditutup. Saya kira ini saya coba menginikan yang kalimat efektif aja deh sedikit ya, memberi gambaran dulu. Karena supaya minggu depan kita langsung aja ke ini ya, ke apa tuh, teori apa itu presentasi ya, teori presentasi. Kemudian nanti Anda kan harus membuat konsep untuk presentasi Anda ya. Makalah Anda pada umumnya 2 orang atau 1 orang membuat makalahnya? Berdua, Bu. Berdua ya. Wow. Presentasi makalah ini. Saya akan tayangkan tentang kalimat. Saya ini garis besarnya aja ya. Excel. Saya di screen. Terlihat tidak PPT saya? Terlihat, Bu. Ya. Sudah. Jadi kelompoknya Nabil untuk kalimat ilmiah Anda nggak usah presentasi lah ya. Nanti kan pekerjaan kelompok Anda PPT-nya sudah ada, bisa saya nilai di situ pekerjaan kelompoknya. Kemudian Anda nanti presentasinya bisa langsung dinilai dari presentasi individu saja ya untuk poin presentasi itu. Jadi presentasi kelompok untuk Anda tadi diwakili oleh Nabil, Burhan, satu lagi siapa tadi? Aldila dan Avandi, Bu. Ya. Nah, ini tentang kalimat register ilmiah. Register itu artinya tulis, jadi kalimat tulis ilmiah. Mengapa saya tidak secara umum kalimat ilmiah itu kan bisa lisan, bisa tulisan ya? Karena kalau dalam kalimat ilmiah lisan, unsur suprasegmental, unsur di luar bahasa itu bisa membantu komunikasi, ya. Ekspresi ya atau juga mimik ya, ekspresi wajah itu akan membantu sekali dalam komunikasi. Gestur, gerak tubuh juga membantu komunikasi, intonasi juga membantu komunikasi. Nah, sehingga unsur-unsur di luar aspek bahasa itu bisa membantu komunikasi lebih efektif dibandingkan dengan kalimat tulis ilmiah, kalimat register ilmiah. Dalam kalimat register ilmiah tidak ada unsur di luar bahasa yang akan membantu komunikasi selain struktur kata-kata yang kita urutkan dengan punktuasi atau tanda baca ya, itu yang akan membantu komunikasi. Maka memang benar kalimat register ilmiah ini memang lebih sulit dibandingkan dengan kalimat lisan ilmiah ya. Jadi kita fokus ke kalimat register ilmiah ya. Mungkin Anda pernah melihat kalimat seperti ini. Ya. Ini saya gunakan dulu mahasiswa komputer ya, tahun berapa ya, mungkin sekitar tahun 2000-an lah ya, pertama ada program Excel itu ya. Nah, dia membuat kalimat seperti ini. Excel mampu menerobos kebekuan pembelajaran dan pemodelan matematika. Kalimat ini menarik, menggugah emosi gitu ya. Karena apa? Menerobos kebekuan pembelajaran. Jadi dianggap pembelajaran matematika itu kaku, beku, diam gitu ya, seperti itu. Sehingga muncul kalimat seperti ini. Kalimat ini ada gagasannya, ada. Karena gagasan itu kan diwakili oleh keberadaan subjek dan predikat ya. Kalimat ini efisien, sangat efisien. Setiap kata di dalam kalimat ini berfungsi dengan baik. Excel subjek mampu menerobos predikat, kebekuan pembelajaran dan pemodelan matematika adalah objek. Jadi jelas gagasannya, jelas setiap kata dalam fungsinya ya. Tapi ketika kita lihat Excel mampu menerobos, Excel itu kan bukan makhluk hidup. Suatu aplikasi benda mati. Tentu tidak bisa melakukan perbuatan yang dituliskan di dalam kata kerja predikat kalimat ini. Nah, maka kalimat ini walaupun ada istilah ilmiah kata Excel, tapi ada matematika ya, kata pemodelan itu kan istilah-istilah ilmiah. Tapi kalimat ini tergolong kalimat yang tidak ilmiah. Karena apa? Tidak logis. Karena syarat itu harus terpenuhi dalam kalimat ilmiah, kelogisan kan. Ya. Nah, sehingga kompetensi yang ingin dicapai setelah mempelajari topik ini, Anda diharapkan memahami dan terampil membuat kalimat ilmiah. Ya. Nah, apa yang harus kita pahami dalam kalimat ilmiah? Tentu mengetahui syarat-syaratnya, membuat kalimat dengan menggunakan istilah bidang atau istilah ilmiah dengan tepat. Ya, saya pernah apa sih?
ada di istilah di sipil itu beton tahu ya, atau apa sih istilahnya, pakai kata tahu-tahu gitu ya, beton tahu atau apa ya. Jadi saya sempat kaget gitu loh. Istilah itu lazim nggak? Jangan karena lembek akhirnya diberilah seperti tahu yang lembek jadi beton tahu begitu ya. Nah mungkin kalau istilah itu memang tidak lazim, ya kita jangan gunakannya. Tapi kalau memang istilah itu lazim dalam bidang Anda, dalam bidang sipil, silakan saja digunakan. Gitu, ya. Kemudian tujuan yang ketiga membuat kalimat register ilmiah dengan menerapkan syarat-syarat ya. Kemudian membuat kalimat register ilmiah dengan memahami dan menerapkan kaidah berbahasa yang benar. Jadi bukan hanya semata-mata kalimat efektifnya saja yang menjadi syarat harus terpenuhi, tapi juga kaidah berbahasanya harus kita terapkan ya. Nah, jadi untuk memahami kalimat ilmiah ini kita harus pahami dulu dari segi struktur. Bahwa kalimat itu bisa dibentuk dalam kalimat tunggal, artinya kalimat yang hanya berisi sebuah gagasan. Tadi ingat ya, gagasan diwakili oleh keberadaan subjek dan predikat, unsur lain, objek dan keterangan itu tentatif, boleh ada, boleh tidak. Ya. Nah, kemudian juga kita bisa mengungkapkan gagasan ini dalam struktur kalimat majemuk. Artinya kalimat yang lebih dari satu gagasan. Nah, gagasan-gagasan yang ada ini bisa kita strukturkan dalam kalimat majemuk ini, keadaannya sederajat atau setara, maka istilahnya muncul menjadi kalimat majemuk setara. Atau satu bagian merupakan penjelasan dari fungsi-fungsi yang ada di dalam gagasan yang lain, maka hasilnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, melihat kalimat majemuk setara atau bertingkat, ini dilihat dari konjungsi yang digunakannya. Walaupun tidak semua kalimat majemuk itu berkata sambung, tapi paling tidak ketika ada kata sambung itu akan langsung menunjukkan apakah itu majemuk setara atau majemuk bertingkat. Jadi sebetulnya kalau zaman di SMA kan dipangkas saja cari jalan cepatnya ya, tidak melihat strukturnya mana yang disebut dengan induk kalimat, mana anak kalimat, tapi Anda langsung diminta menghafalkan saja konjungsinya. Kalau ada dan lagi pula, sedang, tetapi melainkan sedangkan, misalkan atau bahkan, pasti itu setara. Ketika ada kata sambung karena, jika, bahwa, pasti itu majemuk bertingkat, kan begitu ya cara di SMA dulu. Jadi silakan Anda buka kembali, ingat-ingat lagi tentang pemahaman kalimat tunggal dan kalimat majemuk ya. Nah, kemudian kalimat register ilmiah ini mempunyai syarat yang pertama dia harus efektif. Nah, keefektifan saya katakan tadi, setiap ragam bahasa itu berbeda. Ragam bahasa jurnalis efektivitasnya akan berbeda dengan ragam bahasa hukum, dengan bahasa sastra, dengan bahasa ilmiah. Nah, syarat kalimat efektif dalam bahasa ilmiah yang pertama mempunyai kejelasan gagasan. Artinya setiap kata di dalam kalimat itu harus mempunyai mana yang sebagai subjeknya, mana sebagai predikatnya. Karena tadi gagasan itu diwakili oleh keberadaan subjek dan predikat. Sehingga ketika sebuah kalimat tidak punya gagasan, artinya mungkin tidak ada subjeknya atau tidak ada hanya predikatnya, ya mungkin kalimatnya hanya berpola SKP misalkan. Maaf, bukan SKP, SKK misalkan. Ada subjek, ada keterangan, ada keterangan, tidak ada predikatnya. Itu tidak bergagasan. Atau kalimatnya hanya terdiri atas predikat, objek, dan keterangan, tidak ada subjeknya. Itu pun sama, berarti tidak bergagasan. Jadi sebuah kalimat di dalam efektivitas kalimat ilmiah, dia harus mempunyai subjek dan predikat. Unsur lainnya itu tentatif, saya katakan tadi. Ya. Nah, kalau sekarang sebuah kalimat sudah jelas ada gagasannya, sudah ada subjek dan predikatnya, cermati oleh Anda. Logis tidak, masuk akal tidak kalimat itu. Seperti contoh tadi, kalimatnya gagasannya ada, subjeknya Excel, kemudian predikatnya mampu menerobos, objeknya adalah kebekuan. Tapi ternyata kan kalimat itu tidak masuk akal. Oh, Excel itu aplikasi, bukan makhluk hidup. Jadi tidak bisa dia melakukan pekerjaan apa yang tertulis di dalam predikat, yaitu mampu menerobos. Nah, sehingga kalimat itu menjadi tidak logis. Ya, nah jadi kelogisan ini sangat penting sekali dalam sebuah kalimat. Tadi ya, misalkan saya katakan, lihat kalimat itu ada gagasan nggak? Kalau nggak ada, ya sudah selesai analisis sampai di situ, kalimat tidak ilmiah. Tapi ketika ada gagasan, kalimatnya ada gagasannya, ada SP-nya. Nah, Anda pertimbangkan logis nggak kalimat,
Gitu. Biasanya di sini sudah kerusakannya. Ada kan sudah tidak logis, sudah nggak usah lanjutkan lagi. Artinya kalimat itu tidak ilmiah. Tapi sekarang sudah ada gagasan, sudah logis, cermati lagi, hemat tidak. Pengertian hemat bukan berarti kalimat itu hanya boleh 3, 4, 5 kata. Tidak. Bisa kalimat itu sampai 20 kata. Kehematan di sini adalah setiap kata di dalam kalimat itu harus jelas fungsinya. Apakah sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, atau pelengkap, atau sebagai keterangan. Apakah kata itu merupakan konjungsi kata sambung, menghubungkan satu klosa dengan klosa lain dalam kalimat majmuk, atau dia sebagai kata transisi, menghubungkan satu kalimat dengan kalimat kedua dan seterusnya. Jadi harus hemat, ya. Kemudian ketepatan makna. Kalimat itu harus memunculkan satu makna. Tidak boleh ambiguitas, bahkan kalau multiguitas sudah salah, gitu ya. Kalimat yang maknanya lebih dari satu. Jadi harus tepat makna. Nah, nanti kalau di dalam kalimat itu ada nilai besaran, ketepatan makna biasanya berkaitan dengan keterukuran. Jadi tidak boleh ada kalimat-kalimat ambigu. Ban mobil baru ada di garasi. Ban mobil baru ada di garasi. Ban mobil baru ada di garasi. Beda kan ketiga kalimat itu. Nah, kalau saya berintonasi barusan jelas kalimatnya. Ban mobil baru ada di garasi artinya adalah ban mobil yang Indrayan baru, ya. Ban mobil baru ada di garasi. Jadi belum lama ban mobilnya, mungkin mobil lama, ada di garasi. Ban mobil baru artinya bannya yang baru. Ban mobil tapi bukan ban sepeda, bukan ban motor. Nah, jadi kalau dengan intonasi jelas. Nah, gimana sekarang kalau kalimat itu bahasa tulis supaya makna yang dimaksudnya hanya satu? Tadi dalam bahasa tulis itu kan hanya ada struktur kata dan punktuasi tanda baca. Nah, jadi kita bisa berikan tanda baca. Kalau yang kita maksud adalah mobil baru, jadi ban mobil baru bukan mobil lama, maka kata mobil dan baru itu diberi tanda hubung. Jadi itu ban mobil baru itu satu kesatuan. Ban mobil baru ada di garasi. Kalau yang dimaksud belum lama keberadaannya di garasi ban mobil itu, ban mobil, baru ada di garasi. Jadi kata baru ada di garasi itu satu kesatuan. Kalau yang dimaksud adalah tadi ban mobil bukan ban motor, bukan ban sepeda yang baru itu. Maka kata ban dengan mobil itulah yang diberi tanda hubung. Nah, itu untuk menunggalkan makna di dalam bahasa tulis itu kita bisa gunakan punktuasi atau tanda baca, ya. Jadi ketepatan makna itu merupakan syarat kalimat efektif dalam register ilmiah. Dan terakhir tentu saja harus berkaidah bahasa, ya. Jadi kita terapkan aturan-aturan penggunaan tadi, punktuasi, penggunaan huruf dan sebagainya. Nah, ini bila kalimatnya kalimat tunggal, syarat ini cukup. Jadi harus kalimat efektif. Nah, tapi kalau kalimat dalam kalimat tunggal itu ada nilai besaran, maka harus muncul kata-kata kalau di dalam kalimat itu ada nilai besaran, maka harus terukur. Tidak boleh muncul kata-kata yang bersifat relatif. Nggak boleh. Misalkan gini, ada nilai besaran waktu. Ya, proyek itu dilaksanakan dengan cepat misalnya. Nah, di sana kan kalau kita lihat ada nilai besaran waktu. Nah, kalau nilai besaran waktu, ya kita harus munculkan keterukurannya. Bukan cepat. Cepat itu berapa lama? Apakah 2 minggu, apakah 1 minggu, apakah 1 bulan, atau 2 tahun? Kan sangat relatif. Jadi seharusnya misalkan kalimat itu dilaksanakan dengan waktu 2 bulan, dengan waktu 1 minggu. Jadi di sana ada nilai besaran keterukuran. Sebentar dulu. Nah, atau misalkan nilai besaran apa? Jumlah misalkan, ya. Dari kuesioner yang disebarkan kepada responden, misalkan sedikit yang tidak kembali kepada peneliti. Nah, kata sedikit itu berapa? Karena relatif. Bagi saya yang sering meneliti misalkan, begitu muncul 30 yang tidak kembali dari misalkan 500 yang disebarkan, bagi saya itu banyak.
Karena 30. Ya, lebih dari 5%. Gitu. Tapi mungkin bagi orang yang tidak biasa meneliti karena respondennya 500 yang tidak kembali 30, yaitu sedikit tadi. Nah, keterukuran ini kalau di dalam penelitiannya itu akan berpengaruh terhadap simpulan. Apakah simpulannya nanti valid atau tidak gitu. Karena bergantung pada data. Kan ciri yang ketujuh dari karya tulis ilmiah laporan ilmiah itu adalah mencakup populasi dalam simpulannya itu. Ya. Nah, jadi kalau ada nilai-nilai besaran di dalam kalimat tersebut, maka harus muncul nilai keterukurannya. Jadi hati-hati dengan banyak, sedikit, tinggi, rendah, cepat, lama. Nah, itu kata-kata yang sangat relatif, ya, jangan digunakan. Nah, berikutnya, jadi ini kalau kalimatnya kalimat tunggal ya, kalimat tunggal tidak ada nilai besaran, syaratnya cukup kalimat efektif. Kalau kalimat tunggal ada nilai besaran, maka harus muncul keterukuran. Nah, sekarang kalau kalimat efektifnya kalimat majemuk, tambah 2 syarat lagi. Jadi kalau kalimat registernya ini kalimat ilmiahnya kalimat majemuk, maka harus keterpaduan yang muncul. Yang dimaksud dengan keterpaduan ini adalah penggunaan konjungsi satu glosa dengan glosa lain itu harus tepat. Gitu. Makanya makna dari konjungsinya harus diperhatikan. Misalkan tetapi sedangkan melainkan itu kan untuk menunjukkan pertentangan. Penggunaannya tidak sembarangan, walaupun sama-sama pertentangan. Tetapi digunakan bila dalam dua glosa itu subjeknya sama. Sedangkan digunakan bila dalam kedua glosa itu subjeknya berbeda. Melainkan digunakan bila yang dipertentangkannya adalah objek. Jadi nggak bisa saya gunakan misalkan, saya sudah belajar sungguh-sungguh sedangkan ujian tadi tetap tidak bisa. Nggak bisa dengan sedangkan. Harusnya tetapi, karena apa? Subjeknya sama saya. Saya sudah belajar sungguh-sungguh tetapi pada saat ujian tadi tidak bisa. Gitu, karena subjeknya adalah sama saya, ya. Tapi kalau misal subjeknya berbeda, ayahnya tinggi besar sedangkan anaknya kurus kecil, itu betul, ya. Jadi penggunaan konjungsinya harus benar. Yang sering salah misalkan di dalam penggunaan konjungsi bahwa, ya, bahwa itu kan perluasan objek, menunjukkan adanya pelengkap objek, ya, di dalam kalimat itu. Nah, sering kata bahwa ini diganti dengan kalau. Padahal kalau itu perluasan keterangan syarat. Kalau kalian sering tidak hadir pada perkuliahan, maka akan kalau kalian sering tidak hadir pada perkuliahan, kalian akan mendapatkan surat peringatan besar. Nah, itu benar karena surat peringatan akan keluar syaratnya adalah kalian tidak masuk, gitu kan. Jadi kalau itu digunakan untuk keterangan syarat. Nah, sekarang sering kan orang menggunakan kemana Arif? Dia berkata, Bu, kalau kemarin akan ke Jakarta. Nah, jadi seolah-olah dia berkata itu syaratnya kalau kemarin akan ke Jakarta. Kan salah seperti itu. Jadi kata kalau itu jangan digunakan untuk menunjukkan perluasan keterangan objek. Harusnya perluasan keterangan syarat, ya. Harusnya dia berkata bahwa kemarin akan ke Jakarta misalkan, gitu ya. Jadi bukan kalau kemarin akan ke Jakarta, tapi bahwa kemarin akan ke Jakarta. Begitu. Jadi keterpaduan itu ketepatan penggunaan konjungsi untuk memadukan satu glosa dengan glosa lain, untuk menyambungkan satu glosa dengan glosa lain. Maka perhatikan penggunaan kata sambung yang tepat. Kemudian kepararelan. Nah, kepararelan ini di dalam majemuk setara. Jadi kalau ada unsur-unsur yang sama, unsur yang samanya itu akan digabungkan. Ya, misalkan saya datang, kemudian saya mengajar, setelah itu saya pulang. Ada unsur yang sama, subjeknya saya. Kita bisa mengungkapkan sekali, saya datang, kemudian mengajar, setelah itu pulang, kan begitu. Ya. Nah, ketika kita menggabungkan unsur yang samanya menjadi satu, nah unsur-unsur yang berbedanya harus paralel. Kalau kata kerja semua harus kata kerja, kalau kata benda semua kata benda. Tadi misalkan datang kata kerja, mengajar kata kerja, pulang kata kerja, semua udah kata kerja. Nah, biasanya untuk memudahkan ya terpenuhinya syarat keparalelan, gunakan aja imbuhan. Kalau semua dengan me yang berbeda, berikan imbuhan me. Kalau dengan pe, semua pe. Kalau dengan ber, semua ber. Kalau dengan di, semua di. Itu kan memudahkan terpenuhinya syarat keparalelan. Ya. Sebentar, contohnya misalkan
Nah, ini misalkan ya. Di dalam kalimat ini ada unsur yang sama, yaitu kota kontrol difungsikan sebagai media kontrol dalam menjalankan proses penyimpanan barang. Kalimat klausa keduanya, kota kontrol difungsikan sebagai media kontrol dalam menjalankan proses diambilnya barang. Nah, unsur yang sama kita bisa gunakan satu kali. Nah, tinggal mengungkapkan unsur yang berbeda. Tapi unsur yang berbedanya di sini ada dua jenis kata yang berbeda. Satu penyimpanan kata benda, satu lagi diambilnya kata kerja. Jadi kita harus memparalelkan yang berbedanya ini. Maka kalau mau jadi kata benda, ya kita ganti. Diambilnya menjadi pengambilan. Jadi dalam menjalankan proses penyimpanan atau pengambilan barang. Dalam menjalankan proses disimpannya atau diambilnya barang. Dalam menjalankan proses penyimpanan dan menyimpan dan mengambil barang. Jadi kalau mau pe semua dengan pe, kalau di semua di, kalau me semuanya ya. Nah, contoh misalkan kesalahan yang kita temukan di papan peraga misalkan ya, ada pusat latihan apa sih, pusat latihan apa itu mengemudi, itu kalau nggak salah ada dua informasi. Pusat latihan dan apa ya, keterampilan ya, pusat latihan dan keterampilan mengemudi kalau tidak salah ya. Nah, jadi seharusnya bukan latihan kemudian mengemudi ya. Kalau mau misalkan dengan pe semuanya dengan pe ya. Kemudian kalau dengan me, pusat melatih keterampilan mengemudi seharusnya ya. Jadi dua-duanya kata kerja, bukan satu kata benda. An itu kan kata benda, satu lagi dengan kata kerja ya. Nah, itu yang dimaksud dengan paralelisme dalam sebuah kalimat register ilmiah ya. Sehingga sebetulnya kalau kita sederhanakan ya, Anda kan dulu di SMA misalkan pernah belajar kalimat efektif ya, pahami lagi. Kemudian tinggal lihat dulu kalimatnya, oh tidak ada nilai besaran, sudah syarat efektif. Oh ini ada merupakan kalimat majemuk, berarti Anda cermati konjungsinya. Oh ini ada unsur yang sama, Anda cermati yang berbedanya harus paralel. Gitu ya. Nah itu tentang efektivitas kalimatnya, Anda bisa saya katakan tadi tambah pemahaman dari YouTube ya. Ini saya kira kalau yang bahasa Indonesia dulu pernah dengan saya, kita pernah membahas tentang hal itu. Ya. Kalau bahasa Indonesia dengan pengajar lain, pasti pernah dibahas, hanya mungkin caranya yang berbeda. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kang Ardian mungkin sudah terlalu lama ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kang Ardian masih ada nggak di sini? Atau sudah mengerjakan hal lain? Anda, Kang Andar? Masih ada. Pusing kan? Iya Bu, udah lama nggak. Kang Adi juga sama. Kang Adi pusing nggak? Alhamdulillah Bu, mengingat-ingat lagi Bu. Jangan Kang yang udah lama, pasti Afif juga udah pusing ya. Ya, kalau kalian pusing, kalian sudah pada jalan yang benar. Ya. Iya kan? Kalau kalian pusing, kalian aduh ini apalagi makhluk apalagi nih kalimat register ilmiah. Artinya sudah berada pada jalan yang benar, kalian sedang mencoba untuk memahami gitu ya. Tapi kalau kalian nggak pusing, kalian acuh bebe, nah itu belum pada jalan yang benar. Mungkin saat ini sedang tidur, saat ini sedang konsentrasinya ke sarapan gitu ya. Saya lupa ya, itu dari siapa ya pernyataan itu ya. Jadi kalau kita sedang belajar, kita merasa kesulitan, kita merasa pusing, kita merasa aduh susah banget sih pahamnya. Nah itu katanya kita sudah berada pada jalan yang benar. Karena artinya kita sedang berusaha untuk memahami. Kita sedang berusaha untuk mengerti.
Tapi kalau Anda untuk pusing saja tidak, berarti Anda tidak sedang belajar gitu ya, walaupun Anda ada di hadapan saya melalui Zoom ini gitu ya. Saya lupa itu pernyataan siapa ya, tapi ternyata memang betul ya. Jadi kalau Anda saat belajar, proses belajar itu mengalami kesulitan, mengalami tadi pusing dan sebagainya, berarti sudah pada jalan yang benar. Gitu ya. Baik, untuk praktik hari ini, Anda harus melakukan evaluasi terhadap konvensi naskah dan efektivitas kalimatnya ya, atau keilmiahan kalimatnya. Pertama, bekerja bertiga saja, jangan sendiri-sendiri, nanti mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Jadi bekerja bertiga, tiga orang ya. Mungkin nanti ada yang 2 orang 2 kelompok ya. Kalau hari ini semuanya 31-nya hadir. Anda mengambil dulu satu TA dari repositori Polban. Jadi masuk ke, kan sudah punya nomor email Polban ya semuanya, nomor email kan, nomor induk punya ya akses ke itu ya. Jadi masuk ke lamannya perpustakaan Polban, kemudian ke repositori. Nah, Anda unduh satu tugas akhir. Tugas akhir entah yang mau tahun dulu. Jangan tugas akhir sendiri ya. Kalau tugas akhir sendiri yang baru lulus biasanya kalau mengoreksi pekerjaan sendiri nggak kelihatan salahnya. Tapi kalau mengoreksi pekerjaan orang lain tuh terlihat salahnya gitu ya. Nah, jadi Anda ambil satu tugas akhir entah mau tahun berapa, tapi jangan yang terlalu lama ya, misalkan dari tahun 2017 lah. Jadi boleh tahun 2017, 18, 19, 20 tahun 7. Maksudnya 2000 ya 17 ya 18 sampai tahun 22 ya. Nah, ambil satu TA itu, kemudian koreksi konvensi naskah. Mulai dari halaman judul, kemudian Anda tidak perlu memberitahu salah, tapi Anda perbaiki kesalahan. Maka caranya sebentar. Nanti Anda gunakan aplikasi review ya di dalam misalkan kita nanti Anda mengambilnya dari review di laptop Anda itu. Dan Anda sebentar. Jadi caranya Anda hanya langsung menuliskan perbaikannya harus seperti apa. Ya. Terlihat contoh dari tugas latihan di situ. Tapi saya tidak akan memberikan contoh latihan. Sebentar ini. Habis ini. Ya. Ya, misalkan ada kata yang salah ya. Apa yang kalau di sini salah ya? Ya, ini kan hanya contoh ya. Nah, Anda mengambil ada review di atas ya. Diklik reviewnya itu. Nah, misalkan ada kata yang salah, saya berikan contoh ya. Nah, Anda nanti tinggal menuliskan di sana ada new comment, ya, klik new comment. Nah, misalkan ini kata tugasnya nih salah, harusnya misalkan T-nya saja yang huruf kapital ya, kata huruf lainnya harus kecil. Anda tinggal perbaiki saja langsung dengan dituliskan tugas dengan huruf K-nya kecil tertutup ini. Jadi tinggal dituliskan perbaikannya, tidak perlu Anda jelaskan kesalahannya. Ya, paham? Yang harus dikerjakannya? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Cari dulu satu tugas akhir, kemudian Anda review, Anda perbaiki yang salah. Ya. Apapun hasilnya Anda kerjakan sampai nanti pukul 10:10 ya. Setelah itu Anda unggah ke dalam GCR ya.
Jadi tidak usah menjadi pekerjaan tambahan di jam luar kuliah ini. Makanya secepatnya Anda lakukan pencarian itu ya. Diskusikan. Baik, kita akhiri pertemuan untuk hari ini. Kita berjumpa nanti minggu depan, insya Allah tatap muka ya. Saya bisa melihat wajah-wajah asli Anda yang sebenarnya. Gitu ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Ana, kemarin Anda meminta apa nilai ya? Saya sih bisa aja ya, saya buka nilai semua. Tapi kalau Anda ada yang tidak mau, misalkan nilai Anda diketahui oleh orang lain, tapi Anda ingin tahu, Anda kirim WA Japri aja lah istilah Anda sekarang kan Japri ya. Tapi beri nama Anda tuh siapa gitu loh. Saya nggak apa. Nanti saya berikan langsung nilai Anda saja ya. Tapi kalau memang misalkan nggak apa-apa Bu, langsung aja tayangkan semua gitu ya. Ya saya tayangkan semua. Gimana maunya? Tayangkan semua atau Japri masing-masing? Ya, Ana nanti aja informasinya ya, Ana ya mau Japri. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu pamit ya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.